Ratu baru aja ngumumin bakal nerbitin 27,15 juta saham baru, tapi lewat mekanisme private placement. Jadi bukan jumlah saham baru yang mau diterbitkan ini yang bikin saya penasaran, tapi siapa investor strategis yang bakal masuk. Dan gimana respon marketnya, terutama belakangan ini ya. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pintar Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Hari ini masih menguat, IHSG menguat 0,8%, tutup di 6236,13. Tadi open gap up, dibuka di 6219,62, turunnya cuma tipis sampai ke 6236 doang. 6220 6201,89 dan tutup 6236. Saya pikir bakal ngetes closing area closing kemarin gitu ya di 6186 6185, ternyata enggak. Langsung aja anteng di sini nih. Padahal hari ini hari Jumat, saya pikir juga pada take profit gitu ya. Dan ternyata masih tutup di atas dan IHSG masih probabilitasnya masih cukup besar untuk lanjut ke paling enggak area gap inilah ya, 6300-an. Mudah-mudahan lancar ke sana ya di minggu depan. Dalam waktu dekat ke depan, di minggu depan tentunya. Dan pekan depan atau minggu depan itu udah masuk bulan Agustus. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Juli. Candle monthly-nya lumayan oke karena hari ini berhasil tutup di 6236 ya. Tutup di atas 6210. Jadi peluang untuk lanjut ke atas memang jadi lebih besar untuk IHSG. Mudah-mudahan ini adalah awal yang oke untuk IHSG jadi lebih baik di semester kedua tahun 2026. Tapi ingat, tetap buat yang trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya diterapkan, dijalankan, dibikin dan dijalankan ya. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit boleh, dipantengin kemudian dieksekusi manual juga nggak masalah. Saham-saham yang udah kasih cuan terutama di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas seperti biasa. Dan yang pertama IRSX. Jadi IRSX ini adalah saham yang pernah masuk dalam list strategi stock ID atau list rekomendasi beberapa waktu yang lalu. Belinya di 296, udah nyamber atau udah nyamperin sejak tanggal 24, dan setidak-tidaknya kemarin 2 hari yang lalu itu harusnya dapat barang buat yang baru pasang antriannya belakangan ini ya. Dan memang sempat turun ke bawah 280 tapi nggak tutup di bawah 280, jadi masih jalan ini strateginya. Kemudian naik tutup di 360. Happy cuan lah ini udah jelas. yang udah jualan ya happy cuan, yang masih ada barang tinggal pasang trailing stopnya, pasang pengamannya, update stop lossnya gitu ya, naikin aja di 348 346 gitu boleh lah, 346 nggak apa-apa lah ya. Happy cuan ya resiknya. Next yang kedua ada bull waktu live trade pagi tadi di spill. Jadi ceritanya tadi itu kan bull open gap up ya, bull open gap up kemudian kempes sempat sampai ke 442. Nah tadi waktu open gap up terus kempes, ternyata di intraday-nya ya itu area 450 ke bawah, 448 446 itu menarik untuk jadi area beli, dan tujuan belinya buat fast trade doang sih nggak apa-apa. Stop loss di bawah 436, buat yang pengen nge-swing juga stop lossnya di bawah 438 juga sih. Dan naik setidaknya tadi naik sempat sampai ke 478 ya, jualan-jualan di 470 itu kan udah lumayan ya, pastinya sih udah ada cuan yang udah bisa dibawa pulang juga. Jadi happy cuan full buat yang udah jualan. Yang belum jualan mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan masih lancar ke 494 500 ya, mudah-mudahan ya. Candle hari ini di daily-nya itu cenderung indecision juga sih soalnya, jadi tetap hati-hati aja kalau tujuan tradingnya untuk trading jangka pendek ya, siapkan strategi antisipasinya juga. Next yang ketiga ada TINS. Nah ini si TINS beberapa hari yang lalu di spill waktu di sekitar 3400 3500 lah ya, sekitaran itu 3450 3460 area-area itulah. Boleh dibeli, stop loss di bawah 3380, kok 338, stop loss 3360 gitu ya, tutup di 3360 atau lebih bawah. Dan targetnya incar 4000 sebenarnya,
untuk bagi yang pengen nge-swing. Cuman hari ini tutup di 3800 dan sempat nyentuh 3940. Oke lah, ini tutup di 3800 ya, karena udah berhasil breakout highest close bulan Juni. Jadi bulan Juli bikin highest close baru nih di penutupan bulan Juli. Buat yang udah jualan tentunya ya happy cuan lah. Yang belum jualan tinggal pasang pengamannya aja. Pasang aja di 3750 atau sedikit lebih bawah gitu, nggak apa-apa ya. Kok 3750, 3700 lah. Boleh. Masih cuan juga itu kan. Happy cuan ya tinsnya. Next kita bahas stock IDs. Kemarin ada 4 ya. Yang pertama ada auto. Ngantri di 2720 strateginya, 2720 ke bawah. Belum dapat barang karena hari ini baru turun dan lowestnya, turun tutup dan lowestnya di 2750. Jadi tetap diantriin 2720 nggak apa-apa sih. Stop loss sama-sama masih sama kalau turun dan tutup di bawah 2670 gitu ya. Yang kedua PDMN. Ini buat yang belum punya barang ngantri 400, nggak disamperin low-nya 4120 doang. Cuman harusnya udah punya barang sih. Buat yang ngikutin live-nya tiap hari sering dibahas ini ya, mestinya sih udah punya di bawah 400 harusnya juga modalnya. Ya mudah-mudahan lancar ke 4300 ke atas lah ya. Yang ketiga ada Bell dapat barang 114 selama nggak tutup di bawah 105 masih aman disimpan. Mudah-mudahan pekan depan itu membal ya. Kemudian yang berikutnya Harum. Si Harum strateginya ngantrinya area-area sini. Berapa tuh? 800-an lah, 805, 810. Jelas belum dapat. Buat yang masih minat pengen ngantri nggak apa-apa, stop lossnya masih sama, turun dan tutup di 770 gitu ya. Mudah-mudahan kalau dijemput dan kemudian langsung membal. Dan sekarang kita bahas si apa tadi, Ratu yang mau Raisu nih. Jadi kali ini jalan ninja yang diambil Ratu untuk cari dana ya adalah cari investor dengan mekanisme private placement itulah. Jadi nggak cari utangan, kan secara umum ada dua lah, cari investor atau cari utangan. Mekanisme detailnya kan macam-macam turunan dari itu ya. Nah ini dia jalan ninjanya pakai private placement, cari investor dengan mekanisme private placement, bukan HMETD yang retail kayak kita bisa ikutan, tapi pakai private placement kita nggak bisa ikutan. Memang sih jadi ada potensi dilusi ya nantinya buat yang udah punya Ratu mungkin dari sekarang itu nantinya ada potensi dilusi. Tapi yang bikin saya penasaran adalah seperti yang dibilang di awal, yang saya bilang di awal itu siapa investor strategis yang mau masuk. Tentunya atau ya ini cocokmologi liar aja sih. Jangan-jangan si ini nih, si itu gitu ya. Jangan-jangan atau mungkin siapa gitu. Coba tulis di kolom komen gitu ya. Kali-kali ada yang waktu Bapak Ibu nonton video ini udah beredar rumornya si ini si itu yang pengen masuk gitu ya. Kita diskusi di bawah. Dan jadwal RUPSLB-nya sih masih bulan depan, 8 September 2026. Kemudian pelaksanaan private placement-nya kan biasanya dikasih waktu maksimal 2 tahun dari persetujuannya ya. Nah, persetujuannya baru di RUPS bulan depan. Berarti ya pelaksanaan private placement-nya masih lebih jauh lagi, lebih lama lagi gitu kan. Dan karena masih lama, saya lebih tertarik bahas atau ngelihat respon marketnya kayak gimana. Sedangkan beberapa bulan terakhir, 1-2 bulan terakhir ini Ratu cenderung sideways. Kalau kita lihat lebih panjang lagi ya, si Ratu downtrend lah. Dari puncak Desember sampai sekarang itu kelihatan downtrendnya. Kemudian kalau kita lihat cuma 2 bulan terakhir, ini cenderung sideways. Sidewaysnya menarik karena resistennya tetap sih ya, cenderung tetap lah di 5750-an gitu ya. Supportnya yang cenderung naik. Mudah-mudahan cepat bisa breakout 5500. Karena kalau kita lihat di bulan Juli, highest close bulan Juli itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan highest close bulan Mei dan Juni gitu ya. Di swing waktu dia sideways kan ini ya, swingnya zigzag kayak gini. Nah ini di 5300 ini udah di breakout nih. Dan ini
juga jadi ada potensi ke 6.500 atau sampai 7.000 ketika udah berhasil naik atau bahkan tutup di atas 5.500 gitu sih. Jadi ya secara teknikal ini menarik diperhatiin, menarik dipantau si ratunya. Selama pertama bertahan di 5.000-an, kedua nggak turun dan tutup di bawah 4.700. Jadi sekaligus kita bisa bahas juga strateginya buat yang udah punya barang maupun yang baru pengen beli. Yang baru pengen beli ya ngantri 5.050 ke bawah itu boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 4.700 ya. Targetnya kita bisa incer ini karena di sini juga sudah ada dominant break yang kebentuk ya. Targetnya kita bisa incer di 6.400, 6.300-an lah. 6.300, 6.350 mudah-mudahan lancar tuh target TP1 di area situ tuh. Ya. Yang udah punya barang tinggal jagain selama nggak turun tutup di bawah 4.700 masih aman. Itu sih. Mudah-mudahan cukup memberi insight si Ratu. Ada juga yang nanya Ratu dan sekalian itu semoga juga bisa menjawab gitu ya. Kemudian sekarang kita bahas saham yang ada di request di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request dan Bapak Ibu kalau mau nanyain atau mau request saham favoritnya dibahas di sini, tulis aja di kolom komen di bawah ya. Saham pertama yang di request Bumi, ini request strateginya gitulah ya kira-kira. Menarik ini si Bumi, kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu dia sempat tutup di atas 173. Cakep nih, double bottom di breakout neckline-nya. Meskipun highest price bulan Juni belum berhasil di breakout pakai body candle ya, cuma disundul pakai shadow doang nih di 191-nya. Dan beberapa hari belakangan ini terkoreksi turun, kemudian anteng inilah ya inside bar. Jadi kalau misalnya nanyain strateginya pengen beli, mau beli langsung atau buy break boleh-boleh aja sih. Kalau beli langsung atau buy break stop lossnya juga sama mirip. Stop lossnya kalau tutup di bawah 157 ya, atau bagi dua, beli dikit dulu, terus kalau nyundul ke atas 169 nambah gitu nggak apa-apa lah. Stop lossnya juga sama kalau turun dan tutup di bawah 157. Target kita incer 200 jelas ya, area 200, mudah-mudahan bisa lancar ke situ. Dan kalau sampai breakdown tutup di bawah 157 ini hati-hati karena ada peluang ngetes 140-an lagi gitu. Next yang kedua yang di request ada Raja. Raja menarik meskipun hari ini tutupan merah sih candlenya ya. Jadi ada rejection setelah ngetes area-area 920. Ya kalau misalnya lagi ada barang selama nggak tutup di bawah 845 ya, itu masih oke lah disimpan-simpan. Yang baru mau beli area strateginya sama sih kayak yang kemarin 870-an itu masih bisa jadi area beli, stop loss tutup di 840 atau lebih bawah gitu ya. Targetnya incer 1000-an. Kemudian request Ratu juga sebenarnya, tapi barusan udah dibahas, silakan balik dikit gitu ya. Cuan yang berikutnya, si cuan ini juga menarik nih, cuman memang 750 800-an itu masih jadi area resisten, dan area ini nih sebenarnya juga jadi area yang menarik dan masih direspon jadi support gitu ya. Tapi masih malu-malu sih, mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan tuh berhasil breakout 690. Jadi kalau misalnya lagi ada barang selama nggak tutup di bawah 610 masih relatif aman disimpan ya. Dan ketika berhasil breakout 690 tuh lebih oke, mau beli lagi nggak apa-apa. Atau kalau misalnya pengen belinya sekarang ya stop loss di bawah 610 ya. Ya benar, stop lossnya di bawah 610 aja. Itulah. Dan resisten masih 780 800-an itulah. Karena ya masih direspon jadi resisten kan area tersebut ya kemarin-kemarinnya. Dan masih memungkinkan direspon jadi resisten sebelum di breakout. Kemudian berikutnya ada Petro. Nah, Petro ini juga oke sebenarnya. Sayangnya hari ini tutup di 4710 seperti pembukaan. Seperti harga pembukaan tadi pagi. Meskipun masih menguat 1,9% dibandingkan penutupan kemarin. Yang bikin menarik adalah si Petro ini berapa? 710. Saya pikir bukan. Yang bikin menarik ini beberapa hari terkoreksi ini jadi rawan sih. Ada potensi ini jadi pola continuation gitu loh. Sayangnya hari ini tutup 4710.
Saya pikir bisa 4720 atau lebih atas gitu tutupnya ya. Buat yang udah punya barang mah, selama nggak tutup di bawah 4420 masih aman. Yang mau beli, mau langsung beli atau ngantri sedikit di bawah harga sekarang juga nggak masalah. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di 4410 atau lebih bawah. Targetnya 5.500-an. Kita incer sono ya. Lah, semoga cukup menjawab. Sekarang kita lanjut ke saham-saham yang ada di dalam list Stock Ideas untuk hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dan saham pertama ada AADI. Oke, AADI ini menarik ya karena kemarin itu tutup candlenya cukup tegas, candle bullishnya cukup tegas. Hari ini merah kecil, ngetes 9100. Tadi sih sempat di spill buat yang udah punya barang mah. Hold dulu nggak masalah. Yang belum punya ngantri 9100 ke bawah boleh. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 8750. Target kita incer 9900 10 ribuan ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua AMMN. AMMN ini ya AMMN hampir mirip chartnya sama si Petro ya. Bis naik kan sideways terus naik, terus dia naik terus terkoreksi kecil gitu kan candlenya waktu terkoreksi ya. Nah ini ada potensi terkoreksi beberapa waktu belakangan ini jadi pola continuation. Nah, si AMMN hari ini tutupan menguat 3%. Jadi buat yang lagi minat beli AMMN ngantri 4050 boleh. Buat yang belum punya aja, yang udah punya mah simpan dulu nggak masalah. Stop lossnya kalau turun dan tutup di 3800 atau lebih bawah. Target kita incer 4700-an. Ya, 4500 4700 tuh target TP1 ada di sono ya. Mudah-mudahan lancar. Kemudian yang ketiga ada Ratu. Strateginya tadi udah dibahas, sekalian bahas si Ratu yang ngabarin mau private placement 27,15 juta saham baru. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami untuk hari Senin pekan depan dan dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai, dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, klik tombol hype-nya juga. Sebar ke video ini ke teman-teman yang lainnya juga ya, biar manfaatnya juga lebih merata. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Saya Evan. Dadah.